Assalamualaikum guys. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang takrir. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takrir. Nah, apa itu takrir? Istilah takrir adalah berasal dari bentuk masdar kata kerja qarrara. Menurut bahasa, takrir berarti penetapan, pengakuan atau persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam istilah ilmu hadis, takrir berarti perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi. Dengan kata lain, takrir adalah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Oke, lanjut. Kata takrir memiliki beberapa makna dan pengertian, dengan arti ketetapan atau kenyataan dan dengan arti tinggal atau diam. Sedangkan Al-Jarjani membedakan antara takrir dengan tahrir. Tahrir menerangkan arti secara kinayah, sedangkan takrir memberikan penjelasan tentang pengertian dengan ibarat. Sedangkan dalam istilah ilmu nahwu, pengertian tetap selalu bersamaan dengan kontinuitas atau danam wa istimrar, sehingga pengertian ini dalam pendidikan lebih dekat dengan usaha kontinuitas dalam belajar untuk dapat meraih hasil yang maksimal. Pengertian yang telah dikemukakan baik berdasarkan pengertian bahasa maupun yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, hawa takrir mempunyai pengertian diam atau tetap dan senang. Oke, adapun metode takrir mempunyai korelasi dengan metode pendidikan akhlak yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu pengertian takrir dengan pembiasaan dari dan riyajah atau latihan-latihan dalam membentuk akhlak. Selain itu, metode ini juga sesuai dengan teori ilmu jiwa daya. Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari bermacam-macam daya. Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi fungsinya. Untuk melatih suatu daya itu dapat digunakan berbagai cara atau bahan. Mujahadah dan riyadhah nafsiyah atau ketekunan dan latihan kejiwaan. Menurut Al-Ghazali ialah membebani jiwa dengan amal-amal perbuatan yang ditujukan kepada akhlak yang baik. Sebagaimana kata beliau, maka barang siapa yang ingin menjadikan dirinya bermurah hati, maka caranya ialah membebani dirinya dengan perbuatan yang bersifat dermawan, yaitu mendermakan hartanya. Maka jiwa tersebut akan selalu cenderung berbuat baik dan ia terus-menerus melakukan mujahadah atau menekuni dalam perbuatan itu, sehingga hal itu akan menjadi watak. Di samping itu, ia ringan melakukan perbuatan baik yang akhirnya ia akan menjadi orang yang dermawan. Demikian juga orang yang ingin menjadikan dirinya berjiwa tawadu atau rendah hati kepada orang-orang yang lebih tua, maka caranya ini harus membiasakan diri bersikap tawadu terus-menerus dan jiwanya benar-benar menekuni terhadap perbuatan tersebut sampai hal ini menjadi akhlak dan wataknya, sehingga mudah berbuat sesuai dengan akhlak dan wataknya itu. Tujuan utama dari takrir adalah menyampaikan informasi, mempengaruhi pemikiran atau pandangan orang lain, atau memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicaraan dalam takrir seringkali memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan berbicara yang baik untuk dapat menginspirasi dan mempengaruhi pendengar. Takrir memiliki peran penting dalam budaya Arab, terutama dalam konteks keagamaan di mana para ulama atau pendeta sering menggunakan takrir untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat moral,
atau pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Namun, takrir juga dapat digunakan dalam berbagai konteks lain di mana pemikiran dan pengetahuan seseorang ingin disampaikan secara lisan kepada audiens yang lebih luas. Adapun hukum takrir. Dalam konteks hukum, takrir atau takrir tidak memiliki arti atau implikasi khusus. Hukum dalam takrir mengacu pada aspek legalitas atau peraturan hukum yang terkait dengan pidato atau ceramah yang disampaikan. Dalam banyak negara, termasuk kebanyakan negara demokratis, hak berbicara secara umum dijamin oleh undang-undang yang melindungi kebebasan berbicara dan ekspresi. Namun kebebasan berbicara juga dapat tunduk pada beberapa batasan yang ditentukan oleh hukum, seperti fitnah, penghasutan kekerasan, ancaman, atau penyebaran informasi yang salah. Adapun contoh takrir. 1. Memakan dhab atau sejenis biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat atau Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dhab, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la walakinnahu laisa fi arsi qaumi kulu fa innahu halal. Tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu, aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dhab halal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu perniagaan, sistem mudharabah atau berniaga dengan harta orang lain kemudian terjadi bagi hasil adalah sudah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman jahiliyah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Beliau hanya mengharamkan perdagangan yang mengandung unsur riba serta sarana yang mengarah ke sana, atau sesuatu yang dengan sarana dagang itu terjadi tindakan haram. Adapun hadis tentang takrir. Hadis takriyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu Dan sebagian lain berkata, namun kami akan melaksanakan sholat sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mence seorang pun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis takririyah tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbedaan ijtihad dari para sahabat ketika menafsirkan larangannya. Nabi Muhammad tidak menyalahkan pihak mana saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau mengakui keabsahan kedua perbedaan ijtihad tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari pembahasan takrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.